Dari kebutuhan untuk impor dari peluang masuknya impor yang ada ke Jawa Timur itu sendiri kurang lebih sekitar 34-40%. Artinya nantinya itu tidak hanya bertahan tapi juga akan berkelanjutan. Oke. Jadi harus tahu bahwa namanya orang untuk terjun dalam dunia usaha itu pasti akan mengalami naik turun. Dan bisnis ini juga ini. Jadi UMKM anak-anak muda saat ini bisa sendiri kembangkan untuk minat usaha menjadi pengusaha entrepreneur dengan ide kreatif kalian nih. Karena memang UMKM itu merupakan tulang. Selamat datang di podcast Suara Rakyat Empower. Kali ini sama Pak Dar. Dan ini kalau kamu ngikutin berita ya, kan jelas ya kan. Aduh, lagi banyak perang katanya. Agak serem. Ini Pak Dar sudah sama dengan Gus Ahmad Atoila, anggota DPRD Jawa Timur. Selamat datang Gus. Selamat datang Mas. Nah, ini kalau ngikutin berita serem ya. Wih, bukan hanya serem saja ini menakutkan ya. Nah, iya itu. Posisinya jangan sampai lah terjadi perang dunia. Jangan Gus. Jangan sampai. Saya main bola aja gelosor loh Gus. 3, 2, 1 gelosor saya Gus. Jadi janganlah. Tapi kalau kita ngomongin soal perang, yang mulai terdampak ekonomi nih katanya Gus. Ekonomi itu mulai terdampak. Katanya rupiah juga berpotensi akan turun. Karena rupiah bukan jadi mata uang yang dijaga ya kan. Rupiah ini kondisinya agak fluktuatif dan parah. Kalau sudah kayak gini, UMKM, agak berat nih. Tapi Gus Atoila sepakat nggak sih kalau kita bicara ekonomi sedang tidak baik-baik saja sekarang ini? Ya, ekonomi global tidak baik-baik saja Mas. Ya, tapi kita tahulah kalau UMKM itu bertahan di masa-masa kritis, masa krisis, ya. Sampai kemarin juga waktu COVID-19 masih ingat? Benar. Nah, itu yang menjadi salah satu juga penopang juga UMKM. Tapi kalau masih di ekonomi globalnya nih Gus, indikatornya mulai kerasa apa sih nih ekonomi ini? Ekonomi global sekarang ini kita tahu dengan adanya perang dagang, ditambah lagi perang beneran nih. Iya itu juga salah. Itu yang ada saat ini terutama di kawasan konflik Timur Tengah, tentunya ini kurs dolar juga naik. Jelas, betul. Kondisi adanya prediksi ekonomi di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi di dunia 2,7%. Dikaliin segitu. Iya. Ini serem banget. Tapi Fandar itu pernah dengar dari teman saya nih Gus. Kan yang turun kan dolar. Lapo kini bingung. Bener gak sih? Apa ada dampak efek langsungnya ke UMKM itu bisa kerasa? Kan yang naik turun dolar Gus. Iya menarik itu, benar itu. Nah itu juga sesungguhnya kalau yang teman Mas Benar itu bicara seperti itu berarti sangat pede dengan kekuatan ekonomi lokal. Asik. Itu positif itu. Oh itu dia berarti sisi positifnya luar biasa ya. Iya. Karena emang UMKM itu kita lihat di UMKM itu memang ada yang kecil, menengah, itu ada yang membutuhkan beberapa produknya. Yang dari bahan-bahan bakunya juga dari bahan impor. Nah, ini yang punya efek tersendiri. Rasa kalau kayak gitu jelas. Yang berhubungan pangan, terus manufaktur, teknologi, itu juga kan masih banyak yang dari impor. Itu yang punya dampak terkait. Jelas kerasa kalau kayak gitu ya. Global ekonomi saat ini yang. Iya. Luar biasa, bikin deg-degan ya. Jadi nggak gitu juga gitu, optimis boleh tapi nggak boleh over gitu kan sih Mas? Iya jelas dong. Iya kan, karena ternyata banyak loh UMKM kita itu yang modalnya, belanjanya, bahan bakunya itu juga harus impor. Jatuhnya apa? Ya kalau dolarnya naik malah amblas gitu kan sih Mas? Tapi apakah semua sektor UMKM sudah mulai teriak-teriak nih atau mulai lampu merahnya udah mulai nyala nih ketika kondisi saat ini Gus? Kalau sektor UMKM sendiri yang seperti saya katakan tadi, yang dari kebutuhan bahan bakunya dari impor seperti pangan, terus juga yang kita tahu loh UMKM berhubungan dengan kain, juga manufaktur, itu yang bahan impor itu punya dampak. Tapi tidak berarti mereka jatuh gelombang ya. Belum ya, jangan sampai betul. Tapi dari hal itu semuanya sebenarnya
pertumbuhan PDRB yang Jawa Timur itu 59% dari UMKM. Loh, berarti harus dijaga di sisi lain ya? Harus itu. Iya dong. Peran-peran ini UMKM ini harus menjadi yang UMKM kecil juga harus naik kelas. Yang UMKM sudah ada juga harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan, sehingga adanya impor ini menjadi suatu tantangan sendiri dan juga peluang. Tapi kalau ketergantungan impor nih secara bahan baku UMKM di Jawa Timur, data dari Gus Atola seperti apa? Ketergantungan UMKM secara bahan baku di Jawa Timur itu terutama dari kawasan Cina. Cina itu banyak teknologi. Terus ada juga yang dari Amerika. Ada juga dari Amerika, itu berhubungan dengan yang seperti gandum. Ada dari kebutuhan untuk impor dari peluang masuknya impor yang ada ke Jawa Timur itu sendiri kurang lebih sekitar 34-40%. Wow, itu sangat besar bagi UMKM. Iya, benar, besar banget itu. Ya, besar. Tentunya ini menjadi tantangan, tapi juga saya kira setiap tantangan pasti ada peluang lah. Nah, ada peluang. Saya yakin itu. Tapi memang nggak bisa dipenuhi market lokal kan bahan bakunya, Gus? Kalau kita mau pasti bisa. Harusnya. Sumber daya alamnya di Indonesia itu sangat melimpah ruah. Tapi biasanya ada beberapa teknologi yang ada itu kita masih belum bisa oke itu seperti Cina. Kita tahu dari Cina juga masih banget kan dia, luar biasa loh itu mereka China itu. Coba bukan HP sendiri dan mana dibuka set. Iya nggak salah sih. Itu kalau kita bicara yang bahan bakunya impor. Apakah UMKM Jawa Timur yang marketnya ekspor itu ada nggak sih? Yang market ekspor ada. Lah ya terdampak juga. Ya tentunya. Waduh. Tentunya. Agak serem deh. Ekspor seperti ekspor yang berhubungan dengan banyak juga yang ekspor berat juga makanan, juga ada yang berhubungan dengan keripik kentang, itu juga banyak kita keripik kentang ekspor Gus? Ada. Kemana Gus? Ada itu di Eropa juga ada. Sebenarnya ada banyak peluang kita Indonesia, cuma karena kondisi global saat itu tentunya juga yang biasa ekspor. Juga ada beberapa yang ekspor terkait di UMKM yang terkait dengan bibit-bibit dari pertanian, itu juga ekspor juga terdampak dengan harga-harga yang ada seperti ini. Bagi kondisi global, terutama di luar negeri itu juga kondisi daya beli masyarakatnya juga turun. Saya mempengaruhi omset dari UMKM juga mengaruhi. Ini teori sebab akibat ya. Yang ekspor ini juga yang di sini nggak ada yang beli, yang di sini mau jual ya nggak bisa. Agaknya inflasi ini juga inflasinya secara makro secara dunia juga inflasinya juga masih dalam kondisi naik turun. Ya ini kan kondisinya kita bilang kalau dibilang tidak baik-baik saja kok kayaknya lebih gitu ya Mas. Konstituen di bawah pelaku-pelaku UMKM sudah mulai resah nggak nih Mas? Ada yang saya selama bertemu dengan teman-teman ada yang resah, tapi ada yang mengambil ini suatu peluang yang bisa membuat pelaku UMKM itu menjadi bisa naik kelas, terutama dengan platform digital yang ada. Kok bisa? Iya, di sekitar 210 juta itu warga Indonesia itu pengguna teknologi internet. Oh jelas, ya betul. Dan sekarang juga ada bonus demografi. Dan peluang-peluang UMKM untuk masuk di wilayah teknologi digital dengan bangsa pasar yang ada di wilayah-wilayah teknologi dengan menggunakan bahan baku lokal. Jadi ada juga yang UMKM-nya yang fokus pada itu, contohnya terkait dengan makanan-makanan atau yang berhubungan dengan minuman yang herbal itu mengalami peningkatan sendiri. Dan itu kan semuanya juga dari lokal. Ini tentunya menjadi suatu peluang bagi UMKM-nya ada untuk terus berinovasi. Memang orang Indonesia itu terkenalnya kreatif ya. Tapi bukan karena kepepet ya, kepepet kreatif ya. Jangan sampai kalau bisa, jangan nunggu, jangan pernah nunggu kepepet buat jadi kreatif ya Mor. Tapi ya di sisi lain kalau kata orang-orang itu berarti kita mencari solusi ketika ada tantangan kan. Siapa tahu sebelumnya marketnya itu ekspor, sana nggak ada yang beli.
ya udah market lokal aja dicoba diambil gitu kan. Kalau sudah kayak gini berarti butuh peran pemerintah nih, butuh peran dari Gus Atoila, teman-teman Komisi B, teman-teman DPRD Jatim yang sinergi sama eksekutif. Konkretnya sudah sampai sejauh mana nih Gus bantuan kepada mereka? Konkretnya kalau kita cenderung pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah bergerak terkait adanya pelatihan pada pelaku UMKM, terus bantuan supporting modal lewat Bank BPR. Kalau di Provinsi Jawa Timur ada Bank BPR. Oh, yang dulu Bank UMKM bukan sih? Sekarang PT BPR dan Bank Jatim. Dan ini tentunya salah satu yang harus dilakukan. Harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan dikepiawi ya gitu kan. Iya. Karena kalau dikepiawi ya jatuhnya rencana yang bagus jadinya nggak begitu bagus. Benar. Jadi semakin menarik nih yang Power, karena ketika kita bilang bantuan kepada UMKM ya harus konkret. Kalau nggak konkret ya dikepiawi ya cuman pokoknya ada ya percuma. Kamu wajib terus deh lihat episode ini di podcast Suara Rakyat. Nanti Founder balik lagi sama Gus Atoila. Kita lanjut lagi deh Power, kamu masih di podcast Suara Rakyat, masih barengan sama Founder, ada Gus Atoila juga. Tadi kan kita bicara ternyata masyarakat Jawa Timur semangat loh Gus, kreatif. Ada tantangan, langsung tus gitu kan. Mereka punya inovasi-inovasi, tapi kan kadang masalahnya pendanaan sih Gus. Lah kalau kita bicara pendanaan, nunggu bantuan pemerintah ya. Ngapunten, kadang kan anggaran pemerintah juga terbatas toh. Butuh investor ya. Tahu aja. Kan kalau semuanya jaga pemerintah ya berat loh kehidupan. Anggaran pemerintah kalau kita bilang lihat makronya 30-an triliun, benar ya Gus ya? Lihat makronya ya. Di Jawa Timur gitu. Iya. Jawa Timur. 30-an triliun, tapi kalau dimikroin lah ya habis. Habis loh, nggak bisa ya. Nggak bisa cuman senderan ke pemerintah tuh nggak bisa. Makanya kalau kita bicara investor ya, sebenarnya kalau yang minat ke UMKM lokal ini banyak nggak sih Gus? Sebenarnya banyak. Tentunya ini yang terjadi di beberapa UMKM itu tentunya investor. Kalau saya investor saya investor itu ingin tahu ini terkait dengan pengelolaan usaha seperti apa. Benar. Terus kas uang, transparansinya itu seperti bagaimana. Terus terkait dengan bisnis plan-nya seperti apa, yang pasti saya akan melihat itu. Iya dong. Kalau nggak kayak gitu, investor deg-degan kan? Jangan-jangan donasi meleset sedikit. Itu tidak hanya investor yang full ya, itu juga mitra investasi juga. Saling 50-50 mitra kolaborasi investasi terkait dengan untuk pekerjaan. Tentunya itu juga akan melihat apakah produk ini dan pelaku UMKM ini dalam hal terkait dengan alur keluar masuknya kas keuangan, terus punya plan bisnis risiko, dan nantinya juga punya peluang, itu kan juga harus kita ketahui juga. Transparansi, keterbukaan dengan teknologi saat ini ada, tentunya sana bisa pelaku UMKM juga bisa ngecek, saya sebagai investor juga bisa ngecek. Ya, itu yang sebenarnya harus menjadi inti Mas, sebelum kita mengatakan bahwa adakah peluang investor. Saya ada. Investor itu punya peluang, punya sangat ingin untuk juga niatan untuk mengembangkan UMKM yang ada di Jawa Timur. Tapi tentunya saat saya menginvest uang saya, UMKM ini juga harus berusaha untuk memperbaiki atau naik kelas. Terutama terkait saling percaya dengan bisnis plan-nya jelas. Nah ini kadang-kadang banyak kelemahan yang saya lihat UMKM yang ada di Jawa Timur ini masih terkait dengan manajemen usaha, pengelolaan dalam hal produknya, usahanya itu juga belum bisa terbuka. Berarti butuh pelatihan Mas? Tentu pelatihan tentu. Karena kan kalau ini omongan orang tua saya sih, wong Jawa golek dagang, duitnya nyampur, duitnya keluarga nyampur, duitnya dodolan nyampur. Akhirnya apa? Ketika ada kebutuhan mendadak keluarga, kepake itu uang jualan. Ini kan berarti kan perlu ada pelatihan manajemen soal bisnisnya berarti Gus ya? Terkait dengan materi pengelolaan untuk bisnis UMKM. Makanya di kita ini ada DPT MSP,
Oke. DPTMSB. Berarti dinas DPTMSB itu berhubungan dengan dinas tanam modal. Dan terpadu, juga pelayanan seperti itu yang terpadu itu. Di situ itu adalah sebagai penengah, ya, sebagai penengah antara UMKM dan investor. Dan ini dari hal yang terjadi yang ada itu memang investor itu pasti akan melihat potensi-potensi ada UMKM yang punya peluang di Jawa Timur. Berarti secara regulasi sama sistem sudah? Sebenarnya sudah, tapi kita juga support untuk pendidikan lebih mudah dalam menggunakan sosial teknologi ya. Karena berarti tanpa digitalisasi lah ya, itu kan investor juga aman lah ini kan kayak gitu, muncul keraguan-keraguan seperti itu. Apakah mempermudah sistem itu cuma bisa lewat digitalisasi Gus, atau ada peluang-peluang lain mungkin dari Gus Atoela? Standarisasi pelatihan. Pelatihan. Kemarin Menko Pemberdayaan Masyarakat Gus Muhyiddin Iskandar itu sudah mengadakan launching yang di Kota Bandung itu. Kapan hari itu ya? Budaya bersama itu. Dan salah satu budaya bersama itu supaya menjadi standarisasi nasional yang akan diterapkan untuk standarisasi pelatihan gitu. Standarisasi pelatihan pemberdayaan yang artinya nantinya itu tidak hanya bertahan tapi juga akan berkelanjutan. Jadi dari modul itu ini akan bisa diterapkan di kabupaten, provinsi, dan kota, dan modulnya ada yang sudah disiapkan oleh berat kan tapi tantangan untuk itu. Kita ngomong standarisasi pelatihan itu kan berarti kan posisi sekarang itu pelatihan kan ya tambal sulap gitu kan. Bukan ala kadarnya juga sih, tapi lebih tepatnya pokok pas anggarannya ada jalan, nggak ada nanti sih. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh gimana Gus? Makanya butuh standarisasi pelatihan itu. Sebenarnya kan yang tidak kita inginkan itu adalah UMKM itu seperti UMKM itu hidup dari pelatihan dan pelatihan satu pelatihan yang lain tanpa adanya naik kelas. Betul. Pelatihan lagi gitu. Dan tentunya juga data juga dari pemerintahan provinsi, validasi data dari pemerintahan provinsi yang Jawa Timur itu kan yang peserta pelatihan contohnya ada 10 peserta pelatihan UMKM untuk terkait dengan menggunakan standarisasi yang diidekan oleh Gus Muhyiddin tadi, yang dan itu dengan model yang ada, dan itu dari apa yang berjalan sudah ada 2 sukses, yang lain enggak, umpamanya yang lain tetap didampingi. Tapi bukan berarti ikut pelatihan lagi. Harus di sustainable development, berkelanjutan. Tidak pelatihan ini lanjut ini. Jadi kalau sudah ikut pelatihan ini didampingi untuk ikut pelatihan yang atas itu pada kelas yang ada yang baru. Benar. Sehingga disitulah mulai dari pelatihan itu dari terkait dengan bagaimana manajemen terkait dengan keuangan, mengelola perusahaan, terus bagaimana produk itu bisa naik mutunya. Itu dia. Jangan sampai yang ikut pelatihan itu terus gitu kan. Pelatihan ini lo orang ini lagi. Lah kamu kok masih ikut pelatihan ini lagi? Lah diundang ya kan kayak gitu biasanya kan. Kalau kata lebih tegas itu yang sudah kayak gitu coret aja. Maksudnya itu logikanya banyak yang punya potensi. Anak-anak muda yang saat ini punya potensi tapi juga mau ikut pelatihan, mau harus kita dampingi gitu. Itu kan penting. Kalau hanya itu saja nggak ada terus utang aja di situ aja. Karena jatuhnya akan jadi investor mau masuk juga ragu. Katanya sudah dikasih pelatihan, tapi kok ternyata masih bulat di situ-situ aja gitu kan. Katanya sudah pernah dibantuin soal transparansi keuangan, tapi kok 5 kali pelatihan sih muncul terus gitu kan. Jatuhnya kalau kayak gitu jadi inkubator berarti Gus ya. Itu under idealnya ya, itu under pemerintah provinsi atau under pemerintah pusat untuk inkubator UMKM ini supaya mereka bisa lebih matang dan menarik investor. Itu kolaborasi harusnya. Jadi investor itu pasti kolaborasi. Perkembangan ekonomi supaya kita ekonomi daerah dan UMKM bisa naik kelas, ekonomi daerah meningkat. Itu adanya saling kolaborasi antara pemerintah, terus yang pengusaha yang punya modal, investor, dan juga masyarakat. Akademisi juga penting dilibatkan. Jadi kerjasama terkait dengan akademisi juga ada banyak dari situ. Punya ide-ide yang ada, yang sesuai dengan kondisi zaman ini penting mas. Jadi
satu barang produk yang sama, tapi kalau dalam hal terkait dengan contohnya hal-hal pengemasan, terus dalam hal bagaimana mengiklankan saat ini dengan penggunaan digital, bagaimana menggunakan media digital yang ada saat media sosial maupun internet yang ada saat ini supaya maksimal, terus bagaimana menggunakan digital yang ada saat ini itu dalam hal bagaimana untuk antara investor dan UMKM itu sama-sama pada waktu saat ini itu bisa ngecek peluang saat ini. Loh, menarik sih itu. Sudah di genggaman sudah ada aplikasi. Iya benar. Dan itu makanya itu butuh antara untuk kerja bareng, kerja bersama Antara pemerintah, anak muda, investor, semua pihak. Iya. Yang jadi masalah ini susah loh nyatuinnya Gus. Ya. Iya kan? Nyatuinnya itu memang susah, tapi kalau ada suatu keinginan tujuan bersama untuk supaya ekonomi yang ada di Indonesia ini khususnya di Jawa Timur itu bisa naik, dan juga terutama kalau ekonomi naik masyarakat Jawa Timur juga akan terkait dengan perekonomian juga akan stabil juga gitu kan. Mau ada goncangan kayak gimana, mau ada masalah kayak gimana, aman. Karena sudah solid semua. Tapi kalau kita bicara tantangan sinergi lintas sektor, yang paling susah untuk digerus menurut Gus Atoila itu yang mana? Yang paling susah itu terkait yang berhubungan dengan mindset ya. Mindset ya. Terutama kalau mindsetnya sudah pengusaha, salah satu pengusaha yang investor dan pengusaha yang sudah terbangun, dan beliau tinggal akan mengajarkan kepada ilmunya kepada pelaku usaha anak muda saat ini atau UMKM yang baru. Dan pemerintah juga harus menyesuaikan dengan kondisi zamannya, SDM-nya juga ditingkatkan. Nah, itu dia. Itu juga dari DPTMSD yang saya katakan tadi, itu bagus dalam hal terkait bagaimana kita anak muda itu saat ini yang pelaku UMKM mau mencari informasi buka klik DPTMSD. Itu bagaimana itu menarik dan mudah, terutama dari kemudahan perizinan. Ini penting juga. Kemudahan perizinan, terus kemudian dalam untuk memberi bantuan dalam permodalan. Permodalan kan juga tidak hanya dari kita, juga menyiapkan terkait di Bank BBR juga ada, tapi juga ada permodalan itu juga lewat antara kerjasama antara investor dan UMKM, dan pemerintah juga harus sebagai penghubung juga dengan kemudahan regulasi, keamanan bagi investor juga, dan juga keuntungan juga bagi pelaku UMKM. Ini jadi seru sih, karena perkara mindset ini berat loh ternyata. Karena mindset itu nggak cukup cuman pemerintah aja, nggak bisa. Pemerintahnya juga harus mau update ilmu, anak mudanya juga harus berpikiran terbuka, banyak hal. Ini diskusi Fadar dengan Gus Atoila jadi semakin menarik. Kamu stay terus di podcast Suara Rakyat ya, jangan kemana-mana. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat Empower, masih barengan sama Fadar dan Gus Atoila. Jadi semakin menarik nih Gus, ternyata investor itu ya pengaruh. Cuman ya siapin semua dulu, nggak bisa langsung didas gitu kan ya. Investor mikir-mikir gitu kan. Tapi kalau misalkan Fadar nih punya UMKM kecil-kecilan gitu, apa sih yang harus pertama kali Fadar lakuin supaya Gus Atoila sebagai investor mau nih bantu nih? Nah gitu. Sebagai investor yang untuk UMKM ini juga pelaku untuk bisa mendapatkan investor, terutama terkait banyak mereka punya dasar awal mula lah, maksudnya dasar aja, nggak terlalu penting, dasar aja bagaimana alur kas keuangan dari produknya, dari usahanya itu juga transparan, jelas, bisa terbaca di awal itu. Terus produknya dia punya bayangan untuk penjualan produknya, contohnya seperti kopi aja, kita contoh kopi. Dari saya sukses story yang terkait dengan penggunaan kopi di Wonosalam itu. Ada. Dapat investor Gus? Wih, gimana itu? Jadi teman di Wonosalam itu, tapi investor bukan full total ya. Artinya saya tadi investor sering kolaborasi investor, maksudnya kerjasama dengan punya itu. Salah satu tentunya, dan saya mau untuk naruh investasi, dia memaparkan terkait bisnis plannya, lalu kas keuangannya yang akan bisa diketahui dengan aplikasi ini. Jadi saya bisa, saya bagi investor ya, saya akan ngecek setiap per hari real time itu antara pemasukan dia dan pengeluaran dia
hasil dari produk penjualan kopinya itu berapa. Dia menjelaskan kepada saya. Ini contohnya aja sebagai investor biasa saya terkait bisnis lainnya, saya sudah menyiapkan seperti ini, daya jualnya di lingkup seperti ini dengan di lingkup Jombang. Saya sudah juga menyetok beberapa kopi di kafe-kafe yang ada. Pendapatan seperti. Jadi manajemen keuangan penting. Manajemen keuangan, transparansi, arus kas keuangan, menggunakan digital yang ada saat ini digital itu yang bagi anak muda itu bukan hal yang baru lah. Harusnya demikian. Tapi kadang kalau ngomongin anak muda nih Gus ya, growth mindsetnya sama pemahaman soal daya tahan usahanya ini kadang kelabakan loh kita. Maksudnya growth mindset itu adalah kita mikir, wah ini akeh sing bisnis kopi, ikut gitu kan. Padahal kan itu kan akhirnya jadinya marketnya semakin sempit. Nah ini gimana cara benahin sektor itu Gus, supaya growth mindset sama produknya, daya tahan usahanya mereka itu bisa ngerti gitu loh. Memang kadang-kadang, tapi saya yakin loh generasi muda saat Gen Z itu mereka itu kreatif, punya keinginan untuk maju. Sehingga tapi terkait dengan usaha ini, terkadang harus tahu bahwa namanya orang untuk terjun dalam dunia usaha itu pasti akan mengalami naik turun. Dan bisnis ini juga ini. Jadi situ bertahan, makanya bertahan yang ada, makanya saya katakan tidak hanya sekedar bertahan, tapi bagaimana berkembang. Setiap ada suatu tantangan, di situ pasti ada peluang. Dan ini yang sebenarnya dari investor yang sudah sukses itu sangat ingin membagikan ilmu itu juga. Jadi makanya saya katakan tadi adanya penting kolaborasi antara pengusaha, akademisi, pemerintah dan juga pelaku usaha untuk saling meningkatkan perekonomian di Jawa Timur dengan meningkatkan UMKM. Jangan sendiri-sendiri. UMKM sudah banyak sih, banyak. Tapi supaya bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan zaman itu ada. Makanya itu yang saya katakan tadi juga Gus Wimin itu menyiapkan ide perintis berdaya itu. Yang pertama itu kerja bersama itu ingin menjadi standarisasi terkait dengan pelatihan dan pemberdayaan. Dan semoga ini itu juga merangkul dari pengusaha, akademisi, pemodal. Itu bagus loh. Saya bayangin ini jadinya kayak ada acara kalau di inkubator bisnis itu mempertemukan antara investor dengan startup. Jadi kalau startupnya tak ganti UMKM kan harusnya bisa tuh. Bisa. Saya pun sudah ingin bikin dan teman-teman DPRD nggak ingin mendorong kan inline juga nih sama visinya Gus Muhaimin nih. Sudah ada. Sudah ada. Kalau di DPT MSP itu ada namanya jaring salehan namanya. Jaring salehan. Jadi mendatangi suatu acara, membuat kegiatan yang itu mempertemukan antara pelaku UMKM dan investor. Loh, sudah ada. Makanya ada loh berarti. Itu yang ada sebenarnya sudah ada. Cuma kita menginginkan itu supaya juga dilakukan juga di kabupaten dan kota. Kita tahu juga provinsi itu kan, makanya saya kolaborasi tidak hanya kolaborasi provinsi Jawa Timur, tapi juga kabupaten dan kota itu juga saling juga bekerja sama. Makanya terkadang yang tantangannya pelatihan ada di provinsi dengan kabupaten kota untuk UMKM ya, ini fokus ke UMKM. Untuk UMKM terkadang bentuk pelatihannya itu juga hal yang berbeda, tidak ada standarisasi khusus. Nggak inline ya. Ada standar khusus. Ada standar khusus bagaimana kok terjadi UMKM itu bisa naik tingkat dengan modul pelatihan tahapannya seperti ini. Itu kan berarti butuh bikin silabus toh dalam tanda petik ya kan? Iya, silabus dan juga sebagai itu juga silabus itu yang juga memang silabus yang ada di kabupaten kota itu semua sudah ada silabus. Sebenarnya ada, tinggal prakteknya berarti ya. Tapi silabus satu dan lain itu ternyata berbeda. Berbeda dalam hal terkadang hanya sekedar seremonial pelatihan tanpa melihat potensi daerahnya masing-masing. Atau ikut-ikutan. Padahal maksudnya itu yang terkait dengan apa yang dijadikan standarisasi itu, standarisasi terkait dengan modul pelatihan dan juga pemberdayaan itu ada bagaimana peta roadmap bisnisnya bisnis di daerah, kemudian di daerah wilayah pantai selatan itu kan juga banyak
perikanan, banyak pengolahan ikan itu Betul, bagaimana menjadikan betul. itu. Nggak bisa tuh kalau nangkul kopi kan apa nggak? Nggak iso dong. Jadi ada Iya, ini, betul. harus ada ini, terus ini bisa apa? Ada suatu pemetaan, bagaimana pelatihan yang ada di daerah itu mengangkat ekonomi daerah menyesuaikan dengan potensi yang ada. Ini penting. Pemprov sudah melakukan itu belum? Maksudnya jangan-jangan kalau mikir negatif gitu kan, kabupaten kota itu belum melakukan itu karena belum dicontohi, belum ada role modelnya. Nah, dari kan mitranya Gus Atola juga nih teman-teman PMBTSP kan, sudah melakukan itu belum teman-teman PMBTSP? Kalau di DPTMC ada namanya terkait dengan poin Jatim. Poin Tapi Jatim perlu diperbaharui. Saya katakan itu sangat perlu jadi. Jadi kalau lihat di internet, teman-teman nanti lihat poin Jatim itu ada peta potensi terkait dengan yang ada di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sumber daya alamnya potensinya apa? Di daerah titik selatan, di daerah utara potensinya apa? Di tengah potensi ada, itu ada sebenarnya poin Jatim. Tapi kita dorong untuk memperbarui. Itu dia, karena kan kondisi berubah kan. Nah, masuk juga kalau saya sebagai ini ya ngetek di poin Jatim itu ya agak bingung juga, nggak sesimpel itu, masa nggak bisa ngikuti zaman ya. Nah, kita masih dorong iya, untuk diperbaiki sehingga mudah untuk membaca. Mana kita klik langsung seperti kayak Google Earth itu betul. Ada pelaku UMKM di sini belum ada data secara jelas, namanya di Jombang ada berapa pelaku UMKM yang sukses, yang sudah sukses didampingi. Ada pelaku UMKM yang belum. Sebenarnya ini kalau ada sustainable nih, berkelanjutan bagi pelaku UMKM yang sukses yang sudah mendapat pelatihan dan juga pendampingan dari provinsi ini akan mengamalkan ke bawahnya. Jadi tidak selalu kerjasama ekonomi seperti itu, tidak berhenti gitu. Nggak berhenti, terus berjalan sustainable terus ya. Itu penting. Iya. Ya, sementara ini hanya sekedar berhenti sudah, Selesai. yang nanti dibuat pameran ya susah itu aja. Dan sukses ini nggak mengajarkan yang bawahnya Karena takut tersaingi. padahal tidak juga. Ya, kan kadang Mindset mindsetnya beda. mindset bro-nya itu yang seperti itu. Iya. Orang yang sebenarnya orang yang menyampaikan ilmunya itu akan berkurang, Pak. Akan lebih sukses. Betul. Kecuali terus ada kesalahan manajerial apa yang jangan sampai terjadi kan gitu guys ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal tadi harusnya dipermudah. Terus tantangannya apa? Kok nggak dipermudah, Gus? Ya, tantangannya memang di perizinan nih. Yang paling penting juga UMKM, kalau sebelum kita bahas terkait dengan bagaimana investor, otomatis regulasi kemudahan bagi UMKM untuk izin mendirikan usahanya NIB, merinduk berusaha, juga bagi PLIT yang ada, itu lebih cepat dan tepat untuk mengeluarkan izin. Tidak diperboleh, terutama juga permodalan itu khususnya di jalan pemerintah, di pemerintahan itu juga pinginnya juga dengan syarat-syarat yang ada, tapi nggak dipersulit, juga bunga rendah lah, kita dorong itu. Dan juga yang dikasih mudah tepat sasaran, Mas. Nah, ini yang paling penting juga. Ini yang paling penting. Itu yang paling penting. Jangan hanya yang diberi modal itu yang UMKM yang belum, sebenarnya kalau sudah mendapat pelatihan dan pendampingan saya, kita berharap pelatihan dari pemerintah provinsi, data yang ada seperti itu yang dikasih modal dari DPR itu akan mudah. Nah, kolaborasi ini tidak berjalan sendiri, ini penting. Betul. Satu data itu penting. Iya, karena kalau nggak dipermudah ya jadinya susah juga itu kan. Kalau dipersulit atau penerimanya nggak jelas misalnya atas dasar ya adalah faktor banyak gitu kan, akan jadi percuma juga. Saya nggak bilang pendukung atau apa enggak, tapi kan saya bilang harus tepat sasaran kan gitu Gus ya, gitu kan, harus tepat sasaran, nggak boleh tebang pilih. Terakhir nih Gus Atola, harapan Gus Atola untuk UMKM nih, apalagi Indonesia Emas 2045 katanya, banyak gengsi. Harapan Gus Atola berikut. Harapan saya UMKM anak-anak muda saat ini, bisa sendiri kembangkan untuk minat usaha menjadi pengusaha entrepreneur dengan ide kreatif kalian nih. Karena memang UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian nasional khususnya di Jatim, dengan juga tetap berinovasi, juga tetap untuk selalu belajar dan juga menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dan jangan lupa digital itu kondisi informasi, teknologi informasi, kita marketing ini benar-benar dimaksimalkan. Nah, itu dia tuh Empower. Jadi
jangan pernah berhenti belajar karena UMKM tulang punggung bro. Ya Gus ya, tulang punggung dan tulang rusuk tadi kalau kata Gus adalah tulang punggung dan itu penting banget. Kalau saya nyari tulang rusuk. Asik, nah itu penting ya, itu juga penting Gus. Kalau kita bicara UMKM, coba deh kamu share episode ini seluas-luasnya karena apa? Tadi Fadar sudah diskusi dengan Gus Azola banyak banget dan penting banget buat kamu untuk sebarkan supaya lebih banyak yang tahu. Karena gini, kamu nggak akan bisa ikut terjun langsung membangun negara kalau kamu tidak berusaha, gitu kan Gus ya? Nah, atau kalau misalkan kamu kebentur, ada masalah, kamu tulis aja di kolom komentar. Nanti tak sampaikan langsung ke Gus Atoila supaya bisa langsung dapat jawaban, supaya bisa dapat langsung pencerahan gitu kan. Wajib juga klik like sama subscribe supaya kamu bisa tahu episode-episode podcast Suara Rakyat selanjutnya. Terima kasih anyway, Fadar pamit, Gus Atoila pamit. Terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Kita ketemu di episode selanjutnya. Have a good day, Power. Bye-bye.